Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mohon maaf ya, agak terlambat mulai live IG-nya karena semula saya mau kasih tunjuk tempat yang luar biasa indah di sini, tapi tiba-tiba hujan deras sekali di sini dan udara sangat dingin. Ya, jumpa lagi dengan saya di sesi ngobrol pintar bareng Bu Nunu, spesial dari Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sekarang nih saya sedang di lereng Gunung Rinjani. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ya saya mohon maaf karena hujan begitu deras. Mungkin bisa dilihat ya di belakang saya, ini hujan deras sekali. Kemudian saya mau nunjukkan tempat-tempat yang indah, tapi karena hujan jadi ngopi kita agak mundur. Dan saya pakai jaket nih, saking dinginnya nih. Saya mau ngasih tahu ke Bapak Ibu semua di sini dingin sekali udaranya. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, saya senang sekali berada di Nusa Tenggara Barat. Saya sudah sejak kemarin ya berada di sini untuk menghadiri beberapa agenda kunjungan kerja. Di sela-sela kegiatan saya yang luar biasa padat ya dari kemarin malam, saya juga menyempatkan diri untuk menikmati kuliner khas Lombok. Bapak Ibu yang dari Lombok sudah belum? Atau yang dari luar yang pergi ke Lombok sudah menikmati belum kuliner di sini? Nah kalau belum saya kasih tahu nih yang paling spesial. Yang paling spesial di sini ada ayam taliwan. Ya, setiap saya pergi ke sini saya nggak lupa loh makan itu karena luar biasa nikmat. Kemudian ada juga sate bulaya, ada bebalung, dan ada yang spesial adalah plecing kangkung. Jadi jangan bilang sudah pernah ke Lombok kalau belum menikmati makanan-makanan yang saya ceritakan tadi. Cita rasanya luar biasa enak, terutama ayam taliwang. Saya suka sekali karena pedesnya sangat menggigit ya. Jadi bagi yang suka pedas, ini adalah surga bagi Bapak Ibu semua. Karena disinilah bisa menikmati pedas yang sesungguhnya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan seluruh guru di Indonesia. Saya kasih cerita sedikit tentang tempat yang sekarang sedang saya kunjungi ya. Ini adalah namanya di Sembalun ya. Di Sembalun ini dikelilingi bukit yang disebut dengan Bukit Tiga Darah dengan Bukit Pergasingan di belakang. Sebenarnya ada hamparan sawah yang hijau, namun sekarang yang nampak di layar Bapak Ibu pasti kabut yang tebal ya. Ada kabut yang tebal dan hujan cukup deras di sini sehingga pemandangan itu tidak nampak. Tapi suatu saat kalau Bapak Ibu berkunjung ke Nusa Tenggara Barat, sempatkanlah pergi ke Sembalun, maka tempat wisata yang luar biasa indah, kekayaan wisata Indonesia hadir di depan mata kita. Jadi jangan lupa ya pergi ke sana. Dan spesial juga karena acaranya ngopi, saya juga ditemani kopi nih saat ini. Kopinya yang spesial di sini adalah kopi Sembalun. Kopinya itu sebenarnya luar biasa enak kopi ini. Namun sekali lagi belum tersedia banyak di pasaran karena memang budidaya kopi Sembalun ini belum begitu luas ya sehingga kita agak sulit mendapatkan kopi ini. Tapi jika kita merasakan kopi itu, ini saya kasih contohnya ya, kopi ini benar-benar nikmat. Tidak kalah dengan kopi-kopi terenak yang dari Pulau Sumatera ya. Kalau di Sumatera kan yang pernah saya ceritakan ada kopi Kacang Gayung, ada kopi Lintong, Mandailing gitu ya. Nah di sini kopi Sembalunnya juga enak ya. Ada dua macam, ada yang dari Arabica, juga ada Robusta, ada juga blend keduanya. Sama-sama nikmat, tergantung selera Bapak Ibu sendiri semuanya. Memang enak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan semuanya. Sebelum saya masuk ke topik yang akan menjadi pembahasan kita hari ini terkait dengan transformasi pendidikan profesi guru, ini informasi yang sangat penting buat guru-guru yang ada di satuan-satuan pendidikan yang belum tersertifikasi, yang menunggu kesempatan dipanggil untuk sertif maupun bagi lulusan S1 D4 yang ingin jadi guru. Inilah kesempatannya kita bisa berdialog, ngobrol. Nanti bersama saya akan hadir loh Mas Direktur PPG yang luar biasa, masih muda tapi begitu sangat luar biasa, nanti akan datang menemani saya. Saat ini belum ada, masih dalam perjalanan, sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Nah Bapak Ibu semuanya, sebelum sampai ke pokok diskusi kita, menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua, saya ingin menceritakan satu filosofi penting yang kita bisa ambil pelajaran dari kopi.
Jadi kalau dulu beberapa ngopi yang sebelumnya saya sudah bercerita tentang bagaimana sih filosofi yang kita petik dari kopi. Saat ini saya ingin menceritakan bahwa sebenarnya kopi ini adalah minuman yang selalu menjadi jati dirinya. Jadi dia itu warnanya hitam. Kadang kalau apapun ya, kalau kopi yang asli nih ya, kopi yang asli bukan kopi kekinian, selalu warnanya hitam. Ada yang tubruk, ada yang diolah dengan berbagai macam metode manual brew, selalu warnanya hitam ya. Jadi sebenarnya warna hitam itu tidak selalu mencerminkan, atau kadang-kadang di gelas tuh nampak ada ampas-ampasnya yang kotor, itu tidak berarti bahwa yang hitam yang nampaknya kotor itu sesuatu yang jelek. Karena pada kenyataannya saya sampai ke Sembalun ini hanya ingin sebenarnya menikmati secangkir kopi. Bahkan kita bisa berburu kopi kemana saja, kopi terenak. Jadi sebenarnya menjadi diri sendiri, apapun yang ada pada kita itu penting untuk dapat sebagai kita ambil pelajaran. Jadilah diri sendiri Anda, jangan menjadi orang lain. Sebagaimana kisah dari kopi, kopi yang hitam itu tak selalu jelek, karena disitulah sebenarnya nilai dari sebuah minuman itu muncul. Jadilah diri sendiri ya, seperti secangkir kopi. Itu pesan yang paling penting dari kopi. Jangan ingin menjadi orang lain, karena sebenarnya Anda itu siapapun Anda, dimanapun Anda berada, apapun profesi Anda, guru dimanapun Anda berada, pasti Anda punya nilai lebih yang kalau kita gali, itulah sebenarnya mutiara dalam diri kita sendiri. Jadilah diri sendiri, maka Anda akan menjadi pribadi yang bernilai. Itu pesan yang paling penting dari kopi untuk hari ini. Nah baik Bapak Ibu semuanya, saya akan memulai diskusi kita yang sudah join sore ini. Ini sudah banyak yang join, boleh nggak menulis dari mana saja Anda berada? Ayo, ini ada welcome to Sembalun Ibu, terima kasih kepada Jule, terima kasih ya, senang sekali. Apakah Ibu Jule juga dari Nusa Tenggara Barat? Nah, kalau iya, ayo bergabung di sini. Kita sedang di restoran apa namanya? HK ya. Di restoran HK itu, aduh, kalau mau ke sini jauh tinggi sekali ya perjalanan kita sampai ke puncak. Tapi aduh, kenikmatan yang kita dapatkan itu tak tergantikan ya dengan lelah kita sepanjang perjalanan. Kalau yang sudah bergabung boleh menulis dong. Anda dari mana saja? Oh ya, selamat sore, selamat bergabung Bapak Ibu Guru dari Lombok Timur. Ada Situbondo, halo apa kabar Situbondo, Cilacap, dari Blora juga, terima kasih sudah bergabung. Dari Surakarta, Rembang, terima kasih. Kemudian dari Palembang, dari Indramayu juga sudah bergabung. Dari Cirebon, halo Bapak Ibu dari Cirebon, dari Banyumas, dari Sumatera Utara. Kalau belum nulis, ayo nulis supaya saya sapa. Dan juga kepada seluruh Bapak Ibu Kepala BGP dan keluarga besar BGP di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung menyimak ngopi pada sore hari ini. Nah Bapak Ibu semuanya, sesi sore hari ini, kalau belum nulis ya. Ayo, saya tunggu Bapak Ibu dari mana saja. Nah Bapak Ibu, bagi yang ingin atau penasaran, ingin tahu sebenarnya sih transformasi PPG yang sedang dikerjakan oleh Ditjen GTK itu apa saja sih? Terutama bagi guru-guru dalam jabatan yang sudah menunggu, yang sudah lolos pretest dan lain sebagainya, itu apa saja? Terobosan apa sih yang dilakukan oleh Ditjen GTK untuk guru-guru dalam jabatan dan juga untuk guru-guru yang calon guru ya, yang ingin mengabdikan diri, mendedikasikan diri menjadi guru. Silakan bertanya, jangan ragu-ragu, saya pasti akan menjawab. Dan nanti kalau Mas Direktur sudah ada, saya akan undang beliau ke sini, bergabung bersama saya. Ya, ini sudah ada nih ya, dari Pak Muhammad Agus Salim. Halo Pak Muhammad Agus Salim, apa kabar Pak? Bapak ya, sehat ya Pak ya? Semoga Bapak terus bersemangat menjalankan tugas sebagai guru. Ini juga ada dari Bu Resti Meliani. Halo Ibu, halo juga. Sehat selalu ya Bu. Semoga Ibu terus bersemangat menjalankan, mendidik anak bangsa. Nah, dari Pak Muhammad Agus Salim pertanyaannya adalah, kenapa PGSD hanya guru kelas SD? Tidak bisa lintas jenjang. Yang PAUD kok bisa ya jadi guru kelas SD? Pertanyaan yang bagus sekali.
jawabannya tentu sebenarnya sejak tahun 2022 kami sudah membuka pendaftaran untuk PPG, program PPG Prajabatan. Linearitas untuk bidang studi guru kelas SD memang spesifik hanya dapat dipilih oleh S1 PGSD atau PGMI. Namun dengan jumlah kekosongan guru kelas SD sangat besar. Jadi sebenarnya itu kalau sekarang guru PAUD itu bisa mengajar SD, lalu guru-guru mata pelajaran yang linear untuk ngajar SD itu boleh daftar di SD. Itu sebenarnya karena ada kekosongan yang luar biasa besar pada guru kelas SD. Jadi bagi teman-teman lulusan S1 PGSD, bukan yang kami buka itu mengambil porsinya S1 PGSD, tetapi memang jika semua S1 PGSD daftar itu masih kosong. Sehingga karena kekosongan yang demikian besar, maka belum dapat dipenuhi oleh lulusan PGSD atau PGMI. Sehingga sejumlah prodi S1 kependidikan dapat dilinearkan dengan bidang studi guru kelas SD. Ini bukan cuma ngawur ya linearitas ini, karena kalau Bapak Ibu tahu, bagi sertifikasi mata pelajaran yang diajarkan di SD, itu kalau dia pada saat mencari pekerjaan ya, kalau sudah punya sertifikasi, dia sudah linear, aturannya sudah ada, mereka linear untuk mengajar di SD. Oleh karena itu, sekaligus agar mereka belajar pedagogi guru SD, maka S1 yang mata pelajarannya ada tersedia di SD, sementara ini linear untuk SD. Sampai kapan? Ya sampai supply demand ini terpenuhi gitu ya. Kebijakan yang terbaru adalah kegawat daruratan guru SD dapat kita atasi dengan linearitas yang sudah kita sempurnakan saat ini. Contohnya apa ya? Pendidikan matematika, pendidikan bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, dan juga PG PAUD itu linear dengan SD. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga pertanyaan ini bisa menjawab Bapak Ibu semuanya terkait dengan yang sekarang sedang Bapak Ibu gelisahkan gitu ya. Ini ada juga nih berikutnya dari teacher Kirana, Bu Kirana ya. Bu Kirana, apa kabar Bu Kirana? Ibu ada di mana? Semoga Ibu sehat terus dimanapun Ibu berada ya. Pertanyaan Bu Kirana adalah bagaimana dengan saya? Lulus PPG tapi jam sekolah induk sudah penuh. Ya Bu Kirana, jika jam mengajar sekolah di sekolah induk sudah penuh, walaupun memang mempunyai sertifikat pendidik, maka tunjangan profesi akan cair jika memenuhi persyaratan beban mengajar per minggu. Tentu kami saat ini kan sedang melakukan redistribusi guru. Harapannya adalah mereka guru-guru yang jumlah jamnya itu tidak terpenuhi akan kami redistribusi, maka harapannya semua guru bisa terpenuhi beban jam mengajar per minggu, sehingga setelah mendapatkan sertifikat PPG, Bapak Ibu guru bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Coba ke bawah sedikit. Apakah ya ini ada pertanyaan lagi nih. Masa depan PPG Prajab khususnya yang baru masuk 2024 setelah lulus akan seperti apa mekanismenya? Jadi kalau bagi prajabatan PPG yang setelah lulus akan memperoleh serdik, akan memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat mengikuti dan lulus seleksi ASN P3K guru. Masa yang akan datang, lulusan S1 D4 yang linear bisa langsung mendaftar ya menjadi ASN tanpa ASN. Kalau sekarang kan kenapa kami sudah capek-capek kuliah S1 D4 kependidikan tidak bisa ngelamar ASN P3K. Kami sedang merancang program di mana nanti lulusan S1 D4 bisa langsung daftar menjadi ASN. Kemudian setelah mendapatkan penempatan, maka nanti akan menempuh pendidikan PPG setelah mendapatkan penempatan. Jadi ini kita sedang terus sempurnakan program ini. Sepertinya Mas Direktur sudah hadir nih. Ayo Mas Dir, bisa bergabung dengan saya di sini sambil kita minum kopi. Semoga Mas Direktur, gimana Mas perjalanannya ke sini? Jauh Bu Tijen. Jauh ya. Jalan berkelok-kelok, tapi bagus kan? Bagus Bu. Iya, indah sekali ya pemandangannya. Nah, Mas Direktur juga baru hadir di sini menempuh perjalanan yang panjang dari Lombok ya
karena tadi ada kegiatan yang harus Mas Dir ikuti di Lombok sehingga baru sampai. Bagi saudara-saudara sahabatku guru seluruh Indonesia yang belum ketemu dengan Direktur PPG, ini beliau orangnya ya, ganteng ya, masih muda. Ya Mas Direktur, gimana, sehat semua? Sehat Bu Tijen, semoga Ibu juga selalu Alhamdulillah. diberikan kesehatan. Mas Direktur, ini ada kopi yang bisa diminum, silahkan dicicipin dulu sebelum keburu dingin. Ini kopi dari Sembalun loh Mas, luar biasa kopinya, boleh diseruput. Mas Direktur, ini kan kita sedang live IG Mas Dir. Saya senang sekali Mas Direktur bisa menemani saya pada live IG. Biasanya saya sendiri Mas Dir. Siap. Karena ini Mas Dir ini selalu dicari-cari para guru yang lagi penasaran nih sebenarnya kok kenapa sih GTK ini kok yang diurus guru PPG prajabatan saja. Kapan sih kami ini PPG dalam jabatan juga menjadi perhatian Bu Dirjen gitu ya. Ini mungkin kita bisa, Mas Dir juga bisa sampaikan pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan nih dari Aram Rahmat. Mas Direktur tolong dijawab. Maksudnya preferensi lokasi pengabdian itu apa sih Mas Dir untuk prajabatan? Apa sih maksudnya Mas Dir yang kemarin memberikan pengumuman ini ya Mas Dir? Siap Bu Tijen. Jadi belajar dari pengalaman yang lalu Bu Tijen. Ya. Di mana para LPTK penyelenggara PPG setelah meluluskan mahasiswanya, namun karena tidak sesuai dengan kebutuhan di daerahnya, akhirnya perlu ada distribusi lokasi dari di mana lulusan PPG prajabatan ke daerah yang lebih membutuhkan. Contoh dari Jawa Tengah, karena banyaknya mahasiswa yang mengikuti PPG prajabatan, banyak harus dikirim ke daerah lain seperti Kalimantan, Sulawesi dan Maluku misalnya. Nah, hal ini yang akan menjadi resistansi di pelaksanaan PPG ke depan, Bu Jen. Iya. Sehingga untuk pelamaran tahun 2024 kali ini peserta PPG prajabatan itu sudah disesuaikan dengan di mana nanti dia sekiranya akan mengabdi, Bu Jen. Ya, jadi kalau mereka mengisi preferensi misalnya Provinsi Lampung, begitu maksudnya apa nih Mas Dir? Berarti dia akan siap setelah lulus PPG prajabatan akan ditempatkan di Provinsi Lampung. Harus bersedia ya? Ya, karena memang dia yang memilih lokasi itu. Boleh nggak misalnya saya ini dari Jawa Tengah memilih provinsi, memilih preferensi provinsi di Nusa Tenggara Timur? Boleh Bu Jen. Oh boleh. Selama dia memang ingin mengabdi untuk selanjutnya menjadi guru di wilayah tersebut, dia bisa Kalau memilih. misalnya saya ngisi preferensi di Nusa Tenggara Timur, begitu lulus saya nggak mau, apa sanksinya Mas Dir? Kita di sini akan membuat perjanjian agar di mana dia nanti akan memilih preferensi itu akan menjadi perjanjiannya dia akan ditempatkan di daerah itu tersebut. Luar biasa sekali ya, ini terobosan dari Direktorat PPG supaya teman-teman itu sudah tahu dari awal nanti saya mau kepinginnya tuh ngajar di mana gitu ya Mas Dir. Siap. Terima kasih. Nah ini ada lagi pertanyaan live dari kolom chat live IG saya ya. Pertanyaan yang pertama dari Pak Heri Person. Pak Heri Person, semoga Bapak sehat terus mengawal pendidikan kita dengan sebaik mungkin ya. Pertanyaannya PPG kategori B Bu, gimana kelanjutannya aja? Nanti Mas Dir akan jawab saya pertanyaan yang lain ya. Sekarang bagi guru, untuk Mas Heri Person, Pak Heri Person saya ingin jawab ya. Bagi guru dalam jabatan ya, ini kabar gembira nih semua guru dalam jabatan yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik pada tahun sebelumnya ya, yang sekarang sudah ada dalam database kami, maka menjadi kandidat yang akan terundang di PPG tahun 2024. Saat ini ya, siapa saja nih? Semuanya, kami sudah punya data hampir 600.000. Nah saat ini tidak ada lagi kategori B atau kategori A, yang saat itu kategori digunakan pada saat seleksi administrasi pada tahun 2023 untuk membedakan yang sudah mengikuti seleksi administrasi atau belum. Sekarang bagi siapapun guru dalam jabatan sampai TMT tahun 2023 aktif di Dapodik ya, mereka guru penggerak atau lulusan PLPG sekarang boleh ikut PPG dalam jabatan tahun ini.
Jadi ini kesempatan yang luar biasa bagi semua guru di Indonesia untuk menjadi tersertifikasi dan tentu implikasinya adalah Bapak Ibu adalah guru profesional yang berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi. Gitu ya Mas ya? Iya, siap itu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Mas, Mas Direktur, dari 97 Milesa Way. Pertanyaannya Bu Milesa ya. Izin bertanya Bu, apakah dalam preferensi lokasi pengabdian akan ada sistem eliminasi? Ada nggak sih Mas? Sebetulnya bisa dibilang ada Bu Dijen. Jadi begini, dikarenakan nanti pada waktu LPTK menyelenggarakan PPG Prajabatan akan didistribusikan, lulusannya akan didistribusikan di sekolah tersebut, di daerah tersebut, maka pembukaan kuota PPG Prajabatan di setiap kampus itu sudah mempertimbangkan kebutuhan guru di tahun 2025 atau tahun ke depan, satu tahun berikutnya, memperhitungkan guru yang pensiun di daerah tersebut. Sehingga masing-masing LPTK penyelenggara PPG Prajabatan kuotanya mempertimbangkan kebutuhan di tahun ke depan. Nah sehingga kuota pelaksanaan PPG Prajabatan itu juga akan ada sistem eliminasi Bu Dijen. Jadi kalau memang dibutuhkan 100 yang mendapat misalnya 150, kita tidak akan mencetak lulusan PPG Prajabatan yang sekiranya nanti tidak dibutuhkan di daerah tersebut Bu Dijen. Oh gitu ya, terima kasih ya Mas Direktur. Jadi Bapak Ibu semua tadi penjelasan dari Mas Direktur yang selama ini mengawal PPG ya, baik dalam jabatan maupun prajabatan. Bapak Ibu, ini sekarang kalau di lokasi saya, ini baru pukul 16.12. Tapi terlihatnya gelap ya, karena sekarang hujan makin deras dan kabut sudah mulai turun. Jadi kalau Bapak Ibu guru melihat di belakang ya, terlihat sekali udah mulai gelap. Suasana jadi sangat gimana ya, sangat menyentuh perasaan ya. Keindahan alam Sembalun ini dibarengi dengan hujan yang deras, mulai deras. Mungkin mohon maaf kalau suara kita agak terganggu sampai di sana ya. Tapi ini adalah bagian dari dinamika alam yang sungguh indah. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Bang Fiih. Bang Fiih apa kabar? Semoga sehat terus. Pertanyaannya adalah untuk yang ASN belum serdik, masih adakah kesempatan PPG dalam jabatan? Semua guru ASN maupun non ASN ya kan Mas ya? Betul. Semua guru kami punya data, guru-guru di satuan pendidikan yang belum tersertifikasi jumlahnya 1,6. Dari 1,6 itu 300 ribunya adalah belum S1, 200 ribu dari Kemenak, 1,1 juta adalah guru-guru yang memenuhi syarat. Semua guru yang tadi saya sebut, baik ASN non ASN, saat ini mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Dan PPG dalam jabatan untuk saat ini yang kami sebut dengan transformasi PPG dalam jabatan adalah menggunakan plat PMM, dan Bapak Ibu nanti akan belajar mandiri, modul secara mandiri dan tinggal mengikuti uji UKIN dan UP. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan sebaik mungkin bagi Bapak Ibu guru yang sekarang ada di Sadi yang belum tersertifikasi untuk ikut PPG ini. Belajar yang baik ya nantinya. Kita akan segera buka ya dalam waktu ke depan, beberapa waktu ke depan. Nggak lama lagi. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Dir. Bu, mohon PPG Praja PAUD tambah kuota di NTP Bu. Gimana Mas Dir? Dari Rizkars. Bu Rizkars, silahkan. Jadi sekali lagi Bu Dijen, kita mempertimbangkan membuka jumlah kuota per masing-masing daerah di LPTK di penyelenggara PPG di regional tersebut dengan telah mempertimbangkan kebutuhan guru di 1 tahun ke depan Bu Dijen. Yeah. Jadi jangan sampai nanti nambah kuota, namun kita hanya mencetak lulusan PPG Prajabatan yang sebetulnya tidak dibutuhkan kuotanya, tidak dibutuhkan jumlahnya itu. Nah, sebetulnya semakin kita mempertimbangkan kuota pensiun tahun 2025 itu justru akan meningkatkan persaingan Bu Dijen antar sesama pelamar PPG Prajabatan. Nah sehingga itulah maka dampaknya akan kami harapkan peningkatan guru di tahun ke depan nanti Bu Dijen, karena ada persaingan ketika ingin mengikuti PPG Prajabatan. Mas, terima kasih ya penjelasannya. Ini ada pertanyaan nih di handphone saya nih, ada pertanyaan dari pertanyaannya, bocorannya kapan sih PPG Daljab akan dibuka tahun 2024?
Tanya bocoran. Kira-kira bulan apa sih, Mas? Tadi Bu Dirjen kan udah itu mengumumkan dalam waktu yang Sebentar, tidak, ya. Jadi sabar ya, sebentar lagi. Ya, sebentar lagi kita akan buka yang sudah ada dulu berkategori-kategori yang sudah pernah lulus seleksi akademik ya. Betul. Itu jumlahnya 600.000 itu langsung kami panggil. Bagi yang belum semua yang lolos administrasi tanpa harus satu lagi ya, tidak harus punya NPTK. Itu boleh ikut PPG Dajab ya. Tunggu saja sebentar lagi. Izin Bu Dirjen. Namun bagi yang belum lulus seleksi administrasi itu juga secara simultan dibuka kesempatan untuk mengikuti seleksi administrasi di provinsinya melalui BBGP Bu Dirjen di setiap provinsi. Ya, jadi seleksinya yang untuk PPG Dajab sekarang nggak ada lagi seleksi akademik Bapak Ibu, hanya seleksi administrasi. Jadi yang sudah lolos seleksi administrasi 600.000, 500.000-nya yang belum lolos seleksi administrasi nanti akan terus dibuka. Bapak Ibu memenuhi ketentuan administrasi yang ada itu melalui Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak di ibu kota provinsi masing-masing dalam waktu dekat ya. Jadi nanti semua guru yang tadi saya sebut punya kesempatan untuk ikut PPG Dajab. Jangan khawatir, kamu juga sudah ngobrol kok dengan DJA untuk tunjangannya. Kemungkinan untuk semua guru yang lolos untuk mendapatkan tunjangan. Karena kami ingin semua guru sejahtera, semua guru yang sudah mengajar lama itu mendapatkan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan. Itu adalah misi kami melalui PPG Dajab ini. Ini ada pertanyaan berikutnya yang juga sudah masuk dari Ibu Nurika Yulia 123. Selamat sore Ibu Nurika Yulia. Semangat terus ya Bu. Pertanyaannya, Bu izin bertanya, kalau ijazah S1 pendidikan bahasa Inggris, terus ikut PPG Prajabatan PGSD, nanti kalau ikut P3K bisa ambil formasi untuk mapel bahasa Inggris tidak? Atau harus guru kelas? Nah ini penting banget ya. Maka sekarang pada saat menentukan pilihan, itu yang paling penting menjadi penentu nanti mau ngambil guru di apa. Jadi karena serdiknya yang diperoleh adalah guru kelas SD, seperti bidang PGSD yang dipilih, maka pada seleksi ASN P3K yang bersangkutan akan menjadi guru kelas. Jadi kalau bahasa Inggris tidak ingin jadi guru kelas, yang ambilnya serdiknya bahasa Inggris ya. Kalau sudah milih serdiknya guru kelas, maka ya akan menjadi guru kelas. Gitu nih, jadi udah banyak banget nih pertanyaan, tapi masih banyak banget pertanyaan. Kita masih punya waktu Bapak Ibu, tetap semangat. Bapak Ibu juga boleh loh, sekarang kalau di tempatnya masing-masing hujan, juga boleh menikmati kopi. Seperti saya dan Mas Dir, mau nyoba kopinya dulu, keburu dingin, nanti kita lanjutkan ngobrolnya. Ayo Mas, ini diminum kopinya. Ya. Memang ya kopi lokal ini nggak ada duanya loh. Setiap saya live IG itu selalu saya minum kopi lokal Mas Din. Kalau Mas Din suka kopi apa? Yang Arabica dan acidity-nya agak tinggi Bu Dirjen. Seperti Toraja Kalusi misalnya. Oh suka. Kalau Aceh Gayo suka nggak? Ya suka. Ya. Suka yang apa? Yang takengon, yang wine atau yang apa? Yang wine. Kita sama dong kalau gitu Aceh Gayo wine. Rupanya saya dan Mas Diri ini punya preferensi kopi yang sama ya. Sama-sama kopi Arabica dan sama-sama suka kopi lokal. Ya ini dengan kita suka kopi lokal dan selalu menceritakan kekayaan alam kita, ini mengajak seluruh masyarakat itu untuk beramai-ramai mengkonsumsi kopi lokal. Kopi juga baik loh untuk kesehatan jika jumlahnya yang kita konsumsi tidak berlebihan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, masih banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Mumpung masih ada waktu, ini ada pertanyaan dari @sutal5716. Pertanyaan dari Pak Suta ini bagus sekali. Pertanyaannya adalah, untuk PPG Prajabatan, bagaimana cara agar terpanggil mengikuti program ini Bu? Serta syarat harus dipenuhi untuk masuk pendaftaran PPG Prajabatan itu apa? Jadi bagi Anda yang berminat mendaftar program PPG Prajabatan, bisa mengakses laman website PPG di alamat ppg.kemendikbud.go.id ya. Setelah masuk ke laman itu, lalu klik daftar PPG Prajabatan di pojok kanan atas. Ingat, masuk ke websitenya, klik daftar PPG Prajabatan di pojok kanan atas.
Lalu di situ sebenarnya di website itu juga sudah ada syarat-syaratnya apa sih yang harus dipenuhi agar bisa ikut PPG Prajabatan. Misalnya dia harus warga negara Indonesia, belum terdaftar di Dapodik, usia maksimal 35 tahun, lulusan S1 D4, IPK minimal 3, dan informasi lengkap yang lainnya boleh Bapak Ibu baca, serta tata cara pendaftarannya juga bisa diakses di laman website resmi Kemendikbud ya. Saat ini masih dibuka loh, jadi ayo beramai-ramai daftar karena di situ Bapak Ibu akan mendapatkan beasiswa dari LPDP untuk mengikuti PPG Prajabatan. Tidak selamanya PPG Prajabatan berbeasiswa. Saat ini kami masih memanggil putra-putra terbaik Indonesia untuk bisa ikut PPG, maka kami siapkan beasiswa pendidikannya. Jangan khawatir untuk pembiayaannya. Gitu kan ya Mas? Siap. Semoga seterusnya kita bisa beri beasiswa ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Dir dari Kapsyah 08. Semoga Ibu atau Bapak ini, Bapak Kapsyah yang bertanya, terus semangat mencermati live IG saya setiap saat. Nah, ini pertanyaannya yang jurusan pendidikan memang pengen jadi guru. Mengapa jurusan lain harus menjadi saingan kami? Padahal mereka tidak belajar pendidikan di bangku kuliah. Dan kenapa anak pendidikan harus kuliah lagi di PPG? Mas Dir boleh maju jawab nggak pertanyaan ini? Siap, Ya, silakan. Jadi pertama, jangan takut dengan yang namanya persaingan. Ya. Ketika ingin mengambil PPG Prajabatan itu seleksi ujinya itu bukan hanya seleksi substantif. Ya. Yang sebagaimana diajarkan di jurusan-jurusan lain. Namun perilaku, kemampuan pengajaran, komunikasi itu juga sangat dipertimbangkan sehingga itu adalah bekal sebetulnya dari lulusan PPG Prajabatan. Oh. Nah, yang kedua tadi saya bilang jangan takut dengan adanya persaingan. Dengan adanya persaingan justru akan memacu setiap memacu kualitas adik-adik ini semua. Untuk menjadi individu yang lebih baik lagi. Ya. Ini sudah hukum alam di mana negara maju itu pasti penuh dengan persaingan. Jadi saya meminta bagi adik-adik yang memang berminat jadi guru, ikhlaskan visi misi, keinginan dan tidak perlu mempertimbangkan hal-hal persaingan tersebut. Jadi kita memanggil putra-putra terbaik ya Mas ya. Betul, karena kita ini sebenarnya darurat guru. Jadi setiap tahun itu ada 70.000 kekosongan guru. Jadi kalau semua lulusan S1 D4 yang memang berminat untuk jadi guru daftar pun itu belum bisa memenuhi kekurangan guru kita. Sehingga kita membuka ruang bagi generasi muda yang memang punya ketertarikan untuk menjadi guru untuk ikut daftar. Seleksinya di mana? Ya pasti kalau yang dari pendidikan pasti lebih unggul ya karena punya pengalaman latar belakang di bidang pengajaran. Nah, kalau ada orang yang memang berminat jadi guru, kenapa tidak? Karena bagi yang non-dik memang ingin memajukan anak bangsa, kita kasih kesempatan. Dan filternya adalah lolos seleksi. Jadi jangan takut ya, karena hingga saat ini, hingga setiap ditutup pendaftaran, kami masih kekurangan pendaftar. Jadi ayo, bagi siapa saja generasi muda yang punya passion jadi guru, yang punya keinginan mengabdikan diri, mendedikasikan diri menjadi guru, mari kita daftar PPG Prajabatan. Gitu kan ya Mas? Siap, Bu Jen. Dan saya yakin ya yang lulusan DIK pasti lebih unggul, karena mereka sudah punya bekal yang kuat ya. Dan ini Bu Jen, jangan takut untuk melangkah maju untuk menjadi guru, karena mulai hilangkan bahwa profesi guru itu bukan profesi yang menjanjikan. Iya. Ke depan akan berubah Bu Jen. Iya, makanya ini satu hal yang membuat profesi guru akan diharapkan menjadi profesi impian karena kami sedang fokus untuk mensertifikasi guru-guru dalam jabatan agar profesi guru menjadi profesi guru yang bermartabat, terhormat, membanggakan dan mensejahterakan. Iya. Nah, terima kasih nih juga nih kesempatan yang luar biasa ini saya sampaikan kepada Raimas Teguh yang selalu hadir di live IG-nya Bu Nunu ya. Saya senang sekali nih. Saya terus menyimak loh ya partisipasi di Ibu Mas Raimas Teguh ini yang selalu mengikuti live IG saya. Semoga Mas Raimas Teguh sehat selalu
dan terus memantengi acara live IG ini untuk mendapatkan banyak inspirasi. Dan mungkin kalaupun tidak sempat bertanya, Mas Ray Mas Teguh juga bisa mendapatkan inspirasi dari jawaban saya atas pertanyaan teman-teman yang lain. Terus ya, semangat untuk mengikuti, dan juga bagi yang lain luangkan waktu barang sejam untuk mengikuti live IG ini. Sekali lagi terima kasih ya Mas Ray Mas Teguh dan yang lainnya. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas, dari Dede Tri Utami, Ibu Tri Utami ini ya. Pertanyaannya, bagi yang belum lulus administrasi, apakah masih ada harapan Bu untuk ikut PPG Daljab? Nah, ini tadi sebenarnya sudah kami jawab ya Mas ya. Betul. Bagi yang belum lulus administrasi tahun ini, silakan ikuti kembali seleksi administrasi juga tahun ini. Kalau selama ini kan kami sudah ada nih yang lulus administrasi. Dan pantau jadwalnya di laman PPG. Sebenarnya tuh syarat administrasinya ringan banget ya Mas ya? Ya. Apa saja sih Mas? Ini sebetulnya di administrasi itu yang penting dilakukan hanyalah melihat linearitas Bu Dijen. Jadi apa lagi sih? yang di, Linearitas, misalnya kalau dia sejarah linearitas, apalagi kalau dia ini memang yang membutuhkan banyak durasi waktu selama ini pengurusan SKCK itu. Nah, cuma satu nih yang paling berat ngurus SKCK, yang lainnya tuh nggak ada. Kalau dulu ada harus punya NUPTK, sekarang nggak kan? Tidak Bu. Nah, yang penting harus ada di Dapodik ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kami membuat seringan mungkin seleksi administrasi, yang penting Bapak Ibu aktif di Dapodik hingga tahun ajaran 2023 gitu. Gampang Bapak Ibu, ayo segera lengkapi seleksi administrasinya dan mulai ngintip nih di laman ppg.kemendikbud.go.id. Ini ada lagi pertanyaan dari FF Friska. Ibu Friska ya, bagaimana cara tahu dapat panggilan PPG Daljab? Cara taunya dari mana ya Bu Dirjen? Nanti untuk pemanggilan sasaran peserta PPG Daljab akan disampaikan melalui laman PPG atau akun SIM PKB masing-masing. Jadi jangan ini ya, ngintip-ngintip terus ya laman itu, daripada scrolling medsos ya. Mending Bapak Ibu ngintip-ngintip akun SIM PKB-nya dan juga laman-laman resmi dari Kemendikbud. Gitu toh Mas? Iya. Ini ada lagi nih Mas pertanyaan dari Nurika Yulia 123. Dari Klaten, Jawa Tengah. Halo, apa kabar Klaten? Tetangga saya dari Karanganyar. Bu bertanya, ijazah S1 pendidikan bahasa Inggris P3K di SD sebagai guru mapel. Nanti sudah dijawab nih ya. Mungkin sama ya pertanyaan dengan pertanyaan tadi. Jika kepanggil PPG bahasa Inggris tidak ya. Jadi pertanyaannya ijazahnya S1 pendidikan bahasa Inggris P3K di SD sebagai guru mapel. Sudah PPG Prajab SD. Nanti bisa kepanggil Prajab PPG bahasa Inggris tidak Mas? Saya ini Bu Dian, karena sudah memiliki sertifikasi melalui PPG Prajabatan SD, lebih baik mulai berkarir sebagai guru itu sesuai dengan sertifikatnya ya. Dan kalau dia ngajar bahasa Inggris dapat sertifikasi enggak? Kalau sertifikasinya PPG gitu. Bisa dalam regulasi yang ini yang akan kita keluarkan. Tapi bisa harus ambil PPG lagi ya? Oh gitu. Namun ini Bu Dijen untuk pengetahuan para pelamar nanti bahwa proporsi kebutuhan guru SD di nasional ini dibandingkan dengan SMP, SMA, SMK itu mencapai hampir 50%. Oh gitu. Jadi pendidikan kita secara nasional itu banyak membutuhkan guru SD. Dari total 3 juta guru, 50%-nya sekitar 1.500.000 sekian itu merupakan guru SD. Dan bagi teman-teman membimbing anak yang baru tumbuh kembang Bu Dijen itu sangat kami pentingkan sekali untuk di beberapa tahun ke depan. Iya, terima kasih. Jadi gitu ya Bapak Ibu, ini jawaban dari Mas Direktur langsung ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, saya ngebut supaya semua pertanyaan bisa kita jawab karena banyak banget pertanyaan. Bagi yang tadi belum saya sapa tapi ada, boleh nulis lagi. Bapak Ibu dari mana? Dan yang tadi Mas Ramsyah nanti kita kirim kaos nih. Boleh nulis di DM saya yang tadi saya beri apresiasi karena rajin mengikuti live IG. Nanti saya kirimin kaos. Kaos Merdeka Belajar dan bukunya Bu Nunu. DM ya, sekarang ya, nanti akan saya kirimin. Nah ini ada pertanyaan dari Adista Vita. Halo Ibu Nunu, saya Vita dari Wonosobo. Halo juga Ibu Vita. Namanya persis sama anak saya.
Langsung ingat ya sama Vita yang sekarang lagi ada di Solo. Mohon bertanya Bu terkait lokasi preferensi pengabdian. Apakah itu berhubungan dengan lokasi praktek mengajar atau bagaimana ya Bu? Terima kasih. Nah ini gantian saya yang menjawab. Tadi kan preferensi pengabdian sudah dijawab oleh Mas Direktur. Nah informasi preferensi lokasi pengabdian akan sangat berpengaruh pada lokasi perkuliahan PPG teman-teman nanti, di mana dalam perkuliahan tersebut dan akan ada praktek mengajar, yaitu mata kuliah PPL. Jika memilih preferensinya di Jawa Tengah, maka kuliahnya di kampus-kampus Jawa Tengah. Jika memilih preferensi di Kalimantan Tengah, maka nanti di Universitas Palangkaraya, kurang lebih seperti itu, atau universitas lain yang ada di preferensi tempat. Gitu kan ya Mas ya? Siap, ya Bu. Ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Oktavia Nuni, Ibu Oktavia Nuni. Semoga Ibu Oktavia Nuni sehat selalu. Di sini juga sedang hujan. Semoga di tempat Ibu Oktavia Nuni tidak hujan ya. Pertanyaannya, apakah ada PPG kategori khusus bagi lulusan guru penggerak seperti tahun 2023? Nah ini informasi penting bagi para guru penggerak di seluruh Indonesia yang belum sertifikasi pendidik. Jadi untuk guru penggerak, untuk lulusan PLPG yang belum berhasil mendapat sertifikat pendidik, maka tahun ini mendapatkan kesempatan PPG khusus. Jadi mendapatkan pengakuan ya, dari pengakuan lebih besar pada SKS-nya bagi 2 kategori yang tadi saya sebut untuk ikut PPG di tahun 2024. Jadi manfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Tentu kami ingin keaktifan Bapak Ibu dalam terus mengecek dan mendaftar. Baik, kita lanjut nih pertanyaan untuk Mas Direktur nih. Dari Hendrik 4430. Pertanyaannya, PPG Praja berbayar enggak, Mas? Untuk saat ini masih Rp 0 gitu Jen. Oh, jadi beasiswa penuh ya? Masih Dari dibiayai oleh APDP? negara. Betul. Oh, luar biasa ini. Namun ini berhati-hati apabila nanti supply and demand itu meningkat, dalam hukum ekonomi harga pasti naik Bu Dijen. Ya. Nah, ketika sudah banyak persaingan, maka akan ada harga yang memang harus dibayarkan. Artinya bagi teman-teman, bagi adik-adik yang memang sudah lulus kuliah S1, ini saat ini pendaftaran sedang dibuka Bu Dijen. Ya. Nah, bagi yang sudah lulus dari pendidikan, segera manfaatkan kesempatan di tahun ini, karena Rp 0 itu belum tentu akan berlanjut. Ya. Jadi sebenarnya itu kalau dirupiahkan itu lumayan besar ya, biasanya diberikan oleh PDP. Kurang lebih untuk kuliah 2 semester itu hampir sama dengan S2 loh, 17 juta, ya kan? Nominalnya 17 juta, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan kami juga ingin uang negara yang sudah dipakai belajar oleh para bapak ibu guru, calon guru itu benar-benar bermanfaat dengan menjadi guru. Oleh karena itu kami menambahkan preferensi pengabdian agar yang mendapatkan beasiswa benar-benar memanfaatkan ilmunya untuk mendidik anak-anak bangsa. Karena beasiswanya tidak kecil, 17 juta untuk 2 semester. Jadi 1 semester hampir 8,5 juta loh, besar sekali. Ya, ngopi dulu Mas. Ayo. Masa kita ngobrol terus nggak ngopi? Bapak Ibu juga ngopi ya. Jadi kita temani ngopi dari sini. Kopi Sembalun, kopi Arabica. Ini yang membuat enak bekerjanya karena ada suguhan kopi. Oh iya, makanya tadi kan filosofi kopinya sudah beberapa kali saya sampaikan. Jadi kopi itu membuat hidup kita lebih semangat gitu ya. Jadi yang bagi yang belum ngopi, ngopilah supaya lebih semangat seperti saya. Ini ada lagi nih Mas pertanyaan dari Refki Irawan. Jadi ini ngebut ya, karena waktu kita masih berapa lama lagi? Masih ada 15 menit lagi, kita masih ada kesempatan untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Ayo bagi yang masih punya pertanyaan, terus tulis pertanyaannya, kami akan ngebut untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Dari Mas Refki Irawan, pertanyaannya, Assalamualaikum Bu Nunu. Waalaikumsalam Mas Refki Irawan, semoga Mas Refki sehat terus seperti saya, penuh semangat. Meskipun suasana hujan dan kita ada di puncak ketinggian, tapi tetap bersemangat untuk melayani Bapak Ibu.
Pertanyaannya, saya sudah pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Tapi kenapa sampai sekarang belum keluar hasil pretestnya, Bu? Ya, nih, bagi Mas Refki Irawan dan Bapak Ibu guru yang lainnya yang sudah mengikuti pretest PPG atau yang sudah mengikuti seleksi akademik PPG tahun sebelumnya, bukan hanya tahun 2023 ya, mungkin tahun-tahun sebelumnya, artinya sudah terdata sebagai antrian PPG Dajab tahun 2024. Bapak Ibu yang tadi saya sebut bagian dari 600.000 yang akan terpanggil untuk ikut PPG tahun ini. Silakan siap-siap dan tunggu informasi PPG Dajab tahun 2024 yang segera akan rilis dalam waktu dekat. Sabar ya, pokoknya yang sudah ikut pretest, yang sudah belum diumumkan hasilnya, itu adalah bagian dari antrian PPG Dajab tahun 2024. Begitu Bapak Ibu, semangat. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Onimus Rod. Semoga nama Onimus Rod itu Bapak ya. Bapak Onimus Rod, pasti namanya bukan itulah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, mau berbagi dan mampir di NTB. Oh ya tentu, NTB itu kota yang sangat favorit buat saya, provinsi yang favorit. Kenapa? Karena kota 1000 masjid. Setiap saat kita mendengarkan suara dari lantunan ayat suci dari masjid, kota dengan makanan yang enak, dengan segala kelebihannya, dan masyarakatnya yang ramah, guru-gurunya yang luar biasa, pemuda yang sangat mendukung semua program prioritas kita. Pokoknya kota idaman deh. Pasti saya sangat senang mampir ke sini. Mohon izin bertanya, untuk kriteria yang diutamakan seperti apa sih PPG Dajab dan berapa kuotanya Ibu untuk tahun ini? Apa Mas kriterianya? Izin Bu, ini untuk itu tidak ada kuota Bu Dirjen untuk dalam jabatan. Ya. Semua guru yang telah S1 selesai administrasi dan yang ada di dalam yang ada dalam Dapodik sampai Dapodik, tahun 2023 aktif ya. Pembelajaran 2003-2024 Aktif begitu. pokoknya aktif di Ya, Dapodik. langsung buka SIM PKB untuk dapat mengikuti. Tuh kan, nggak ada kuota. Itu yang ngomong Mas Dilo ya, nggak ada kuota nih Bapak Ibu. Pokoknya siapa saja yang memenuhi syarat akan dipanggil. Dan Berapa sih kemampuan kita untuk mempertigakan guru-guru itu? sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya kan kisarannya sekitar 40.000 60.000 gitu ya. Namun kemampuan kali ini kita membuat sampai dengan 800.000 Tuh 800.000 nih. untuk penganggaran. Ya. Untuk kapasitas kemampuan IT itu sampai dengan 1.200.000. Nih Bapak Ibu, kabar gembira dari Mas Direktur dan semua tim yang sekarang ada di sini juga nih membersamai kita. Jadi sekarang nggak ada kuota lagi. Kami sudah menyiapkan belajar mandiri menggunakan platform. Kemampuan kapasitas teknologi kita sampai 1,2 juta. Tapi kemampuan anggaran tahun ini hingga 800.000. Jadi ayo siapa saja yang ada kriteria-kriteria yang syarat administrasi saja itu bisa ikut PPG Prajab tahun ini. Dan tentu kami ingin meskipun belajar mandiri nantinya Bapak Ibu benar-benar belajar modul ya. Modulnya hanya 3 yang harus dipelajari. Dengan belajar modul itu Bapak Ibu akan bisa menyelesaikan ujiannya. Begitu kan ya Mas? Betul. Yang nanti kriteria kelulusannya hanya dari uji kompetensinya maupun UP-nya. Bu, Apalagi menambahkan untuk semangat Bu. Gimana? Jadi karena mungkin biasanya ada kuota dan pemanggilan gitu, banyak guru-guru yang misalnya masih muda atau TMT-nya masih rendah, Ya. merasa oh paling nanti saya dipanggilnya suatu saat nanti, Ya. utama kan senior. Nah untuk kali ini bagi seluruh individu baik negeri swasta, baik tua muda yang tidak punya NUPTK sekalipun, asalkan dia terdaftar di Dapodik, jangan nunggu panggilan. Kita justru menunggu rekan-rekan semua, rekan-rekan guru untuk mendaftarkan dirinya dan siap untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Ya, ya ini Mas Direktur yang disampaikan Mas Direktur ini mendapatkan apresiasi dari Ibu Eva Junetti. Ibu Eva Junetti mengucapkan terima kasih pada kita semua Mas Dir dan kita semua yang terus berjuang untuk guru-guru yang 20 tahun lebih mengabdi yang sampai saat ini memang belum mendapat kesempatan untuk PPG Prajab dalam jabatan. Dan bagi seluruh guru apalagi guru-guru yang sudah lama mengabdi, ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu, persembahan dedikasi kami untuk Bapak Ibu guru dalam jabatan untuk bisa
menjadi guru bersertifikasi. Ya, ini kesempatan yang kita sediakan bersama-sama. Ini ada pertanyaan nih. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan nggak? Ya, masih ada nih rupanya. Ini ada pertanyaan lagi dari I am nobody, itu iya tuh I am nobody tuh ya. I am nobody 250996. Aduh, siapa ya I am nobody itu? Laki-laki, perempuan, bapak atau ibu, pokoknya Mas deh. Mas I am nobody biasanya yang suka iseng menggunakan nama nama ini bapak-bapak nih. Maaf Bu, bagaimana dengan PNS TMT tahun 2020 yang belum pernah ke jaring pretest? Nah, bagi yang belum pernah ke jaring pretest, PNS TMT tahun 2020, silahkan mengikuti seleksi PPG Daljab tahun 2024. Tunggu informasi dan jadwal tata cara akan diinfokan dalam laman PPG. Jadi ini adalah laman yang wajib Bapak Ibu Guru terus pantau. Nah, ini adalah yang dimaksudkan seleksi di sini seleksi administrasi Bu ya? Iya, seleksi bukan administrasi. Bukan pretest. Ya, nanti nggak ada lagi seleksi pretest nih Bapak Ibu, seleksi administrasi. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Riani T. Bu, kita berijazah pendidikan matematika dan lulus P3K guru kelas. Apakah wajib kuliah penyetaraan dulu agar bisa ikut PPG dalam jabatan? Ijazah matematika lulus P3K guru kelas. Apa itu? Mungkin maksudnya penyetaraan dalam bidang ini. Bidangnya ya, guru kelas ya. Nggak perlu. Jadi kalau sudah lulus P3K guru kelas, ya sudah nanti akan menjadi guru kelas kan? Betul. Pengalaman mengajarnya itu sudah sangat diakui. Ya. Ada lagi nih pertanyaan nih, supaya banyak yang terjawab. Masih ada nih satu pertanyaan lagi, waktunya sudah tinggal beberapa menit lagi. Pertanyaan dari @omi_stwn. Pertanyaannya adalah apakah lulusan PPG Prajabatan yang belum lulus P3K tahun lalu apakah masih diperhatikan Bu? Bagaimana kelanjutan kami sedihnya? Pertanyaannya ya, saya tambah sedihnya. Nah, bagi teman-teman lulusan tahun lalu PPG Prajabatan yang belum lulus P3K tetap masuk dalam database kami. Untuk pembukaan seleksi ASN P3K tahun ini kami perhitungkan menjadi prioritisasi. Teman-teman lulusan bisa mengikuti seleksi sesuai dengan formasi yang nantinya tersedia pada aplikasi pendaftaran. Dan kemudian jangan takut teman-teman untuk memilih formasi di daerah di luar domisili yang kebutuhan gurunya banyak. Intinya kan Bapak Ibu akan terus dapat afirmasi ya, sertifikasinya 100%. Jadi tetap semangat Bapak Ibu Mas Mbak yang sudah lulus PPG, tapi waktu itu tentu karena tidak mau mengajar di tempat yang lebih jauh, memilih untuk bersaing dengan teman-teman di satu lokasi sehingga Bapak Ibu belum lulus. Mas Dil, boleh dong nambahin motivasi teman-teman itu? Iya, mau menambahkan itu tadi yang mengenai SNP3K begitu ya? Ya. Jadi ini bukan masalah perhatian, namun ini menjadi kewajiban kita di kementerian untuk bisa menyalurkan tenaga ke satuan-satuan pendidikan yang membutuhkan. Itu pertama. Yang kedua, mekanismenya bagi individu lulusan PPG Prajabatan itu tinggal menghubungi koordinator sesama siswa. Jadi masing-masing angkatan itu punya, kita tunjuk satu koordinator di setiap LPTK betul. Oh gitu. Satu koordinator itu sudah kita bebankan kewajiban, baik yang sudah lulus ASN P3K ataupun yang belum, dia tetap harus memperhatikan teman-teman angkatannya sampai dengan keserapan 100%. Ya. Nah, koordinator itu sering kita undang kemari untuk selalu koordinasi terkait data-data mana yang masih tercecer. Ya. Segera hubungi koordinatornya, laporkan saat ini ada di domisili mana dan selalu akan kita matchkan dengan formasi ASN P3K di tahun 2024. Ya, terima kasih Mas Direktur. Ya pasti ya, karena yang Bapak Ibu pakai, Mas Mbak pakai itu biaya dari uang negara. Beasiswanya yang tadi saya sebut tidak kecil, maka kami pastikan yang tahun lalu belum menjadi guru harus menjadi guru. Dan itu kalaupun ada koordinatornya, tim kami, tim dari PPG dan tim Mas Dir memantau pergerakan data dari Bapak Ibu semuanya. Jangan khawatir,
tetap ikuti proses seleksi yang sebentar lagi juga dibuka untuk P3K. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh Indonesia yang masih bergabung bersama kami, sepertinya waktunya kita sudah habis, kurang lebih 1 jam. Kita ngopi sore bareng Bapak Ibu guru dan saya ditemani oleh Mas Direktur Adhika yang setia menemani saya hingga berakhirnya sesi ngopi ini. Terima kasih Mas Dir yang sudah meluangkan waktu. Apa nggak dingin nih Mas Dir? Enggak, Bu. Saya Ini aja pakai jaket tebal, Mas Dir kok berani-beraninya nggak pakai jaket gitu ya. Terima kasih pada ribuan guru yang Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam acara ngopi sore ini. Semoga info terkait transformasi PPK kali ini memberikan inspirasi, semangat, dan secercah harapan buat Bapak Ibu guru sekalian. Jangan lupa ya, nanti ikut di ngopi-ngopi berikutnya. Saya ada pantun nih buat Bapak Ibu. Pohon lontar di atas jembatan. Cakep dong Mas? Cakep. Ya, dipetik lalu dimasukkan ke tas. Cakep. Ya, yuk daftar PPK Prajabatan dan ikut PPK dalam jabatan. Cakep. Demi pendidikan yang berkualitas. Bapak Ibu, sampai bertemu di sesi ngopi bareng di kesempatan berikutnya. Ingat, jangan lupa tadi yang saya sebut, untuk mend-DM saya akan saya kirimi kaos dan buku Pelayan Ibu, Pelayan Guru. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dari saya juga. Ya, shalom. Om Santi 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 Om. Rahayu.